Selamat malam Pak Fadil. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang cara pembuatan meja resepsionis seperti gambar di sini. Untuk langkah pertama untuk membuat meja seperti ini, kita dapat membuat rectangle terlebih dahulu dengan ukuran 2000/600. Lalu kita klik dua kali, lalu kita make group, lalu kita push pull dia setinggi 750. Lalu langkah selanjutnya itu kita dapat membuat cekungan ke dalam dengan menggunakan fillet terlebih dahulu. Kita masuk ke objeknya, lalu kita fillet, lalu garis yang bawah ini kita turunkan ke bawah, lalu kita push pull di bagian ini sedalam 50 atau 5 cm. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita ingin membentuk yang bagian luar meja seperti yang miring ini. Caranya yaitu kita membuat rectangle dengan ukuran 1500 dengan tinggi 750. Lalu jika sudah terbuat ini, lalu kita klik dua kali, kita make group lagi. Setelah itu kita masuk ke grupnya, kita push pull dia ke depan setebal 30. Lalu jika sudah karena bagian ini lebih tinggi, kita push pull dia kembali sehingga menjadi tinggi dari bawah ke atas yaitu 110. Dapat menggunakan contoh di gambar samping. Lalu setelah itu untuk membuat garis miring di sini, kita dapat menselect bagian ini, lalu kita pindahkan, kita move M, lalu kita ke kiri kan sejauh 400. Lalu jika sudah, kita di sini ingin membentuk agar dia membuat letter L. Langkah di sini saya menggunakan, kita push pull dia setebal 30. Lalu jika sudah seperti ini, kita klik dua kali, kita buat garis bantu di sini untuk kita push pull pada bagian yang ini. Lalu kita tarik dia ke sini setebal meja tersebut. Lalu jika sudah, kita dapat menghapus garis bantu yang tadi kita hapus di sini. Lalu jika sudah seperti ini, di sini ada lengkungan dia ke dalam agar dia tidak bolong pada bagian sini. Di sini saya klik bagian yang ini, lalu saya fillet bagian dalamnya setebal 30 agar sama. Lalu jika sudah, kita klik bagian yang ini, kita push pull dia. Lalu jika sudah seperti ini, di sini ada aksen besi miring gitu. Di sini kita dapat membentuknya dengan kita men-tracing bagian yang ini menggunakan line di sini. Lalu kita select bagian tersebut, lalu kita move dia ke kanan dengan ukuran 30. Lalu untuk menjadi objek, kita dapat membuat garis terlebih dahulu di sini dan di sini. Lalu jika sudah seperti ini, kita dapat klik dua kali, lalu make group lagi. Lalu kita klik dua kali, kita push pull dia ke depan setebal 1 cm misalnya. Setelah itu kita dapat memindahkan agar dia ke tengah pada bagian ini. Kita dapat memove-nya dia untuk menemukan titik tengahnya. Lalu jika sudah seperti ini, kita move dia ke sini. Lalu jika sudah, agar dia punya ukuran yang sama dan posisinya sama, kita dapat memberikan, kita ketik garis miring, lalu kita ketik 8 spasi. Nah, lalu jika sudah seperti ini, kita dapat membuat kaki-kaki di bawah agar yang aksen miring tadi tidak berdiri sendiri. Kita membuat garis bantu pada objek di sini. Bagian ini kita move ke atas dia ukuran 20. Lalu kita beri garis di sini, kita move dia, kita CTRL lalu 10 misalnya. Lalu pada bagian ini kita push pull dia.
sudah. Lalu untuk selanjutnya di sini karena ada raknya, kita dapat buatnya dengan cara kita klik bagian objek yang ini, lalu kita fillet kembali dengan ukuran 30, lalu kita tarik garis yang bawah ini ke bawah, lalu kita push pull sedalam 510. Lalu jika sudah seperti ini, kita dapat membuat rak. Kita menggunakan rectangle terlebih dahulu dengan ukuran 1940 atau 200 misalnya. Lalu kita klik bagian ini, kita make group, lalu kita klik objek yang sudah di make group tadi, kita fillet dia 10-20 mili. Lalu bagian ini kita push pull dia ke dalam, ini kita dapat kita hapus. Lalu di sini karena ada sekat untuk rak tersebut, kita dapat membaginya dulu. Kita klik objek sini, garis ini agar ukurannya sama, kita klik kanan divide untuk memberikan garis bantu seperti ini. Lalu jika sudah ada garis bantu, kita dapat membuat rectangle di garis tersebut untuk sekat-sekatnya yang nanti kita gunakan. Lalu jika sudah, kita make group kembali, lalu kita push pull dia ke dalam, lalu kita move, cari titik yang tadi kita sudah bagi, lalu agar cepat kita dapat mengetik dikali 3 misalnya. Lalu jika sudah seperti ini, kita dapat membuat tutup pada bagian raknya. Kita dapat menggunakan rectangle pada sini, lalu kita make group. Setelah itu kita fillet dia 20, lalu pada bagian yang tengah ini kita push pull dia ke dalam. Lalu jika sudah, kita copy dia ke bagian yang lain. Lalu jika sudah, kita dapat memberikan material. Kita ke default tray, lalu cari bagian material ini. Kita tinggal memasukkan materialnya sesuai pada meja yang telah kita buat tadi, seperti referensi ini. Kita klik bagian ini, kita masukkan, lalu kita pilih yang gambar ini, sample pen, lalu kita pilih sini untuk agar warnanya sama. Kita klik bagian agar sesuai. Pada bagian ini juga kita tinggal berikan material. Lalu untuk bagian yang tengah ini kita masuk dulu agar untuk biru kita yang ingin kita pilih saja. Seperti ini. Lakukan cara yang sama seterusnya. Lalu di sini karena dia menggunakan metal, kita menggunakan sample pen lagi. Ini kita masukkan metal. Kita cari metal, aluminium misalnya, kita klik meja resepsionis yang saya buat seperti ini. Terima kasih.